Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit terakhir 103 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Farmasi Universitas Diponegoro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar ADC atau Analog to Digital Converter secara khusus menggunakan microcontroller ESP32 dan STM32. Yang pertama, mari kita bahas konsep dasarnya. Apa itu ADC? Jadi ADC adalah komponen elektronik yang bertugas mengubah sinyal analog yang sifatnya kontinu menjadi nilai digital yang diskrit. Kenapa proses ini sangat krusial di dunia otomasi? Karena otak dari sistem kita yaitu microcontroller hanya bisa memahami bahasa digital atau angka biner. Di sisi lain, dunia nyata dan sebagian besar sensor fisik menghasilkan output berupa sinyal analog. Sebagai contoh, jika kita menggunakan ADC dengan resolusi 12 bit, itu artinya sinyal analog tersebut akan dipecah menjadi 4096 atau 96 level tegangan, yaitu dari nilai 0 hingga 4095. Nilai-nilai diskrit inilah yang kemudian akan dibaca oleh program kita untuk mengambil keputusan kontrol. Spesifikasi ADC pada SP32. Sekarang kita masuk ke microcontroller yaitu SP32. SP32 dibekali dengan ADC berevolusi 12 bit dan memiliki hingga 18 channel ADC. Channel ini terbagi menjadi dua, ADC1 dengan 8 channel dan ADC2 dengan 10 channel. Ada satu catatan penting di sini, pin pada ADC2 tidak dapat digunakan ketika modul lebih sedang aktif. Untuk tegangan input, rentang dasarnya adalah 0 hingga 3,3 volt. Namun SP32 memiliki fitur yang bernama sistem atenuasi atau pelemahan sinyal internal. Kita bisa mengonfigurasikannya untuk mengatur rentang input mulai dari 0 dB hingga maksimal 1,1 volt hingga 11 dB untuk membaca rentang penuh 0 hingga 3,3 volt. Konfigurasi dan pemrograman ADC di SP32. Secara praktis, pemrograman ADC di SP32 sangat mudah, terutama jika menggunakan Arduino IDE. Kita bisa menggunakan pin GPIO 32 hingga 39 untuk ADC1. Perintahnya pun sangat sederhana, cukup menggunakan fungsi analog read lalu masukkan nomor pinnya. Sebagai tips, jika membutuhkan akurasi tinggi pada pembacaan rendah, gunakan atenuasi 0 dB. Namun jika menggunakan rentang tegangan penuh hingga 3,3 volt, biarkan di pengaturan default yaitu 11 dB. Pengaturan ini bisa diubah menggunakan fungsi analog set attenuation. Spesifikasi ADC pada STM32. Selanjutnya kita beralih ke microcontroller kelas tinggi STM32. Spesifikasi ADC pada STM32 sedikit berbeda dan bervariasi tergantung pada serinya. Umumnya resolusinya 12 bit, tapi beberapa model high-end bisa mencapai 16 bit. Rentang tegangannya bisa 0 hingga 3,3 volt atau bahkan 5 volt pada model tertentu. Keunggulan utama STM32 ada pada fitur tingkat selanjutnya. Microcontroller ini mendukung Direct Memory Access atau DMA, sampling rate yang sangat tinggi untuk sistem real time, dan berbagai mode konversi seperti single continuous hingga scan mode. Beberapa tipe bahkan sudah memiliki sensor suhu internal. Konfigurasi dan pemrograman ADC di STM32. Untuk konfigurasinya, pendekatan terbaik di STM32 adalah menggunakan software STM32 Give&A. Di sini bisa menggunakan maksimal variabel ADC, memilih channel dan mengatur resolusi secara visual. Setelah generated code, kita menggunakan high library untuk memprogramnya. Proses pembacaannya dilakukan melalui urutan fungsi hal ADC start untuk memulai dan hal ADC call for conversion untuk menunggu konversi selesai, dan hal ADC get value untuk menarik nilai digitalnya.
Di STM32 juga harus mengatur sampling time agar sesuai dengan impedansi sumber dan idealnya melakukan kalibrasi menggunakan perintah khusus sebelum mulai pengukuran. Perbandingan ADC SP32 dan SM32. Jadi yang lebih baik SP32 SM32 tergantung kebutuhan. Jadi SP32 sangat mudah diprogram dan memiliki fitur wireless atau wifi bawaan. Kelemahannya pembawaan ADC kadang kurang linear atau kurang akurat pada dengan batas ekstrim. Di sisi lain, SM32 menawarkan presisi ADC yang lebih baik dan kecepatan sampling yang mumpuni untuk kebutuhan presisi industri. Namun kekurangannya pemrograman menggunakan library memiliki kurva belajar yang jauh lebih tinggi dan lebih kompleks. Penerapan potensiometer. Penerapan paling dasar dari ADC adalah membaca nilai dari potensiometer. Ukuran ini pada dasarnya adalah resistor variabel. Saat kita memutar knobnya, nilai resistansi berubah, yang menyebabkan tekanan output berubah dari 0 hingga VCC. Tekanan inilah yang dibaca oleh pin ADC kita. Lalu buat apa nilai ini? Misalnya nilai ADC dari potensio bisa kita konversi menjadi nilai duty cycle PWM untuk mengatur tingkat kecerahan lampu LED secara halus. Di bidang aktuator, nilai ini bisa kita kirimkan ke driver motor DC untuk mengontrol kecepatan putaran motor secara sangat presisi. Penerapan kedua yaitu sensor LDR. LDR atau light dependent resistor, sesuai namanya adalah resistor yang nilai hambatannya berubah secara nonlinear tergantung pada intensitas cahaya yang menerimanya. Prinsip kerjanya sederhana, saat cahaya tenang, resistansinya turun sehingga tekanan output naik. Sebaliknya, saat gelap, resistansinya tinggi sehingga tegangannya turun. Aplikasi paling umum dari sini adalah sistem lampu otomatis. Microcontroller akan secara terus-menerus membaca nilai ADC dari LDR. Ketika terbaca bahwa lingkungannya sudah mulai gelap, program akan otomatis menyalakan lampu relay yang menyebabkan di lampu yang diterapkan di lampu penerang jalan atau smart home. Penerapan ketiga itu sensor DHT32. Sebagai bahan perbandingan, saya juga memasukkan sensor suhu dan kelembapan yang berbeda dengan potensiometer dan LDR yang murni memproduksi sinyal analog. Sensor DHT32 justru menggunakan komunikasi digital one wire. Artinya kita tidak menggunakan modul ADC microcontroller untuk membaca sensor ini, melainkan protokol data digital langsung melalui satu pin data. Contoh bahwa tidak semua pembacaan lingkungan fisik harus menggunakan jalur ADC analog konvensional. Kesimpulannya, ADC adalah jembatan vital yang menghubungkan logika digital microcontroller dengan kondisi fisik di dunia nyata. Kita telah melihat bagaimana potensiometer digunakan untuk kontrol input manual, sensor LDR untuk otomasi cahaya berbasis pembacaan analog. Dan juga kita bisa membandingkan dengan DHT22 yang menggunakan jalur digital presisi. Penguasaan sistem konversi ADC dan SP32 maupun STM32 adalah fondasi untuk mendesain sistem tertanam dan Internet of Things yang kompleks. Lanjut ke pembahasan program dan hasil praktikum. Selanjutnya di sini untuk programnya ya. Jadi di sini menggunakan platform I/O. Kita mendefinisikan DC pin 34 akhirnya menggunakan pin GPIO 34 pada SP32 sebagai jalur input analog. Kemudian di sini untuk fungsi setup
Jadi kita mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115.200 ya. Untuk delaynya 1000. Kemudian ada analog rate resolution yang mengatur resolusi ADC SP32 menjadi 12 bit. Artinya rentang nilai digital yang akan kita dapatkan 0 sampai 4095. Ini ada analog set attenuation, itu fungsi khusus SP32 untuk mengatur tingkat atenuasi atau pelemahan sinyal. Nilai 11 dB memungkinkan SP32 membaca tegangan penuh dari 0 hingga 3,3 volt dengan aman. Kemudian untuk bagian loop, di sini ada in-row analog rate ADC pin yang berfungsi untuk membaca nilai digital mentah dari pin 34. Nilainya akan berkisar 0 hingga 4095. Selanjutnya konversi ke tegangan. Konversi ke tegangan karena tegangan referensi maksimal SP32 adalah 3,3 volt dan resolusinya 4095, kita membagi nilai mentah dengan 4095 lalu mengalihkan dengan 3,3 untuk mendapatkan nilai tegangan aslinya. Terakhir ada serial frame untuk mengalihkan format ke serial monitor dengan delay 500 mili-detik. Oke, kita lanjut ke hasil praktikum.